api. Nah, konon katanya itu jadi-jadian gitu, jadi hantu jadi-jadian. Mertua saya juga lihat, nggak hanya saya lihat gitu. Bel pintu tuh bunyi terus tuh. Bunyi sendiri. Jika kalian punya pengalaman mistis dan ingin berbagi cerita bareng kami, silakan kunjungi WA kami di deskripsi video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arta Senjaya, tentunya di episode Lakor, Pelaku horor. Pada malam hari ini saya berada di kediaman salah satu teman saya juga, dan beliau akan bercerita tentang horor. Nah, langsung saja kita sapa Bli Ketut. Wah, selamat datang bro. Jadi kegiatannya sehari-hari apa nih? Ya, aslinya kan saya kerja juga di pemerintahan gitu. Jadi kerja sampingan saya itu nge-YouTube juga gitu. Oh, YouTube. Nge-YouTube juga. Tapi baru belajar. Boleh disebutkan nama YouTube-nya? Channelnya masih channel kecil ya, tapi saya tidak akan berhenti untuk belajar gitu. Itu harus, Pak. Channelnya namanya Ardaan. Jadi itu konten tentang seni-seni lah. Kadang seni tari, kadang budaya-budaya lainnya gitu. Ya. Jadi mau bercerita tentang apa nih pada intinya malam ini? Sebenarnya nggak banyak punya pengalaman mistis ya, tapi pernah. Saya kan tinggalnya di kampung lah ini kan gitu kan. Di kampung ini cukup terasa ya, ada kadang-kadang ada aura-aura. Ya. Kadang duduk di sini aja bisa ada terasa kalau sudah mulai jam 11 ke atas gitu. Tapi itu kadang-kadang aja gitu. Kadang-kadang aja. Kadang sampai jam 1 pun tidak ada apa-apa gitu. Pernah suatu hari saya tuh main keyboard di sini, terus langsung merinding gitu kan. Pertama biasanya bunyi cicak dulu, kayak peringatan gitu. Iya. Kayak peringatan saya suruh masuk atau jangan berisik gitu kan. Kayak kesan saya. Tapi Itu jam berapa? itu kadang-kadang jam 11, yang sering itu jam 11 saya mulai Malam diperingatkan. Nah, kadang-kadang saya agak ngeyel tuh, bentar ya, saya masih ada kerjaan di sini, ngomong dalam hati kadang-kadang gitu ya. Atau ngomong gitu, bisik-bisik gitu kan. Pernah sih juga waktu itu sampai saya kena standar motor gara-gara takut. Takut kan, main keyboard di sini terus takut sekali kan, merinding, tiba-tiba merinding gitu. Terus saya buru-buru masukin motor kan, kena kuku saya sampai terkoyak gitu. Ada pengalaman yang cukup ya, menurut saya ya mistis lah waktu itu ya. Di sini kan memang karena di suasana kampung gini ya, saya tidak tahu persis itu apa gitu ya. Saya pernah tuh menyaksikan sendiri gitu ya, ada bola api. Nah, konon katanya itu jadi-jadian gitu, jadi hantu jadi-jadian gitu. Itu besar, Pak, bola api? Rumah ini dulu kan ini belum diatap kan, belum diatap, masih ini dulu lama kan, saya tidak bisa ngelanjutin kan. Jadi kotak gitu aja, terus belum diatap ya. Nah, malam itu saya duduk di ruang ini tapi belum ada atapnya gitu. Itu jam 12-an malam gitu. Waktu itu saya duduk dengan mertua saya waktu itu. Ngobrol kan, dia lama nggak kesini dari luar daerah, terus ngobrol sampai malam di luar gitu, di bangunan lama yang belum selesai itu, belum ada atapnya. Nah, kok kemudian ada bola api dari arah sawah-sawah ini kan, di belakang ini sawah-sawah ya? Iya. Sawah, dari situ arahnya set gitu kan, sampai di atas, pas di atas rumah saya ini langsung Pecah. plot, langsung mati. Mati. Langsung sinarnya nggak ada lagi. Terus mertua saya juga lihat, nggak hanya saya lihat gitu. Terus dia bilang, apa itu mak?
eh udah nggak usah dibahas katanya, nanti aja dibahas besok aja katanya. Malam itu tidak kita bahas. Iya. Jadi ngomong-ngomong yang lain lagi. Besoknya baru paginya gitu kan, baru tanya lagi itu kayak namanya bola api itu, bilang gitu kan. Oh ya itu bola api. Itu yang hantu jadi-jadian maksudnya. Itu berupa kiriman atau gimana itu maksudnya? Menurut dia itu bukan, itu tuh hantu jadi-jadian tuh mungkin saja yang dinamakan Lea itu. Mungkin ya saya nggak tahu juga gitu ya persisnya, tapi orang bilang seperti itu gitu ya. Dan itu tuh warnanya tuh masih kuning merah-merahan gitu. Nah katanya itu tuh tergantung dari level ilmunya dia. Dan warnanya beda-beda. Ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang biru gitu. Nah kalau yang biru tuh katanya sudah levelnya udah tinggi gitu ya. Nah itu aja sih yang pernah saya lihat, tapi tetangga saya juga pernah ya, pernah lihat waktu dia jalan-jalan nyari kodok nyari kodok di sawah-sawah di belakang ini. Dia pernah melihat orang lagi latihan Latihan apa itu? latihan ilmu itu gitu, ilmu ya mungkin itu yang disebut sebagai aji pengelekan itu mungkin loh ya. Jadi dia tuh posisinya lagi di sawah, terus rambutnya acak-acakan ke depan gini, terus ada dia bawa sangga cerucuk namanya di depannya, tancapkan gitu. Nah kebetulan orang yang ini, anak pemuda ini memang dia orangnya berani gitu. Orangnya berani. Dia malah dipukul katanya sama dia, dipukul sampai orang tuh minta ampun gitu. Dia manusia dia tuh belum jadi, baru latihan, ada latihan namanya nengkleng gitu. Gitu menurut dia loh, saya persisnya saya nggak tahu karena saya nggak menyaksikan. Tapi memang anak itu memang dia biasa kayak uji nyali juga gitu. Dia sering di kuburan dalam tuh sendirian, berani dia. Nah di sini kan di sawah tuh ada namanya Puro Bedugul kan. Puro Bedugul di sana di sawah-sawah tuh. Nah konon katanya di situ tuh entah di puranya atau di sekitar pura, saya nggak tahu juga kan. Nah itu pura di sawah tuh sebenarnya pura tempat petani melakukan pemujaan di situ, memohon supaya hasil panennya bagus gitu. Dibuatlah pura khusus. Nah katanya itu ada sisi lain dari cerita ya kan, tidak hanya tentang tempat persembahyangan itu, tapi juga di sekitar itu atau kan di puranya itu menjadi tempat berkumpulnya kelompok yang bisa menjadi Lea itu gitu ya. Nah ini maaf saya potong. Lea itu apa? Ya Lea itu kan yang banyak yang sudah tahu ya tentang Lea itu kan sebenarnya ilmu hitam sebenarnya. Hitam biasanya di kalangan orang Bali yang berkembang itu. Nah tapi mungkin di kalangan suku lain juga ada mungkin namanya beda, atau ada juga memang namanya sama, dia mempelajari ilmu itu juga ya kan, suku lain yang mempelajari atau dari lain gitu kan. Bahkan di film-film kan ada tuh, di film Lea Bali Sandur tuh kan justru orang bule tuh, ada bule yang belajar Lea gitu kan, belajar nge-Lea gitu sampai dia belajar terbang malam-malam ya gitu. Jadi sebenarnya Lea itu kalau menurut cerita itu tuh orang yang belajar aji pengelekan gitu kan. Aji pengelekan itu kalau siang ya manusia biasa, manusia biasa bekerja biasa di dapur misalnya.
atau kerja sawah. Tapi kalau malam dia ada ritual-ritualnya. Ritual-ritualnya nanti dia rohnya itu terbang, raganya di rumah. Raganya di rumah. Ini menurut cerita, saya nggak tahu persis. Kemudian nanti ritualnya itu nanti ada yang seperti tadi itu dia baru latihan. Sebenarnya raganya di rumah aja sebenarnya. Bisa rohnya di sana latihan. Tapi kan ada juga kalau yang latihan apakah dia raganya juga di sana, saya nggak tahu persis. Nah, tapi kalau yang sudah bisa, jadi katanya dia raganya di rumah, dia tidur aja, rohnya terbang. Nanti dia apakah dalam perjalanannya dia apakah dia mencari makan atau ada ritual-ritual gitu kan. Katanya dia nanti akan lihat misalnya ada bangkai binatang. Bangkai binatang tuh dilihatnya seperti makanan gitu. Dimakan berarti ya? Dimakan. Tapi sebenarnya rohnya aja tuh dia fisiknya di rumah, nggak makan sesuatu gitu. Tapi dia merasakan dia misalnya ketemu mayat misalnya. Si mayat itu dilihatnya seperti nangka gitu misalnya, atau apa dia makan biasa kayak makan nangka. Itu sebenarnya itu cerita orang, tapi persisnya kan saya nggak tahu. Dan awalnya saya juga nggak terlalu percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Tapi ketika saya pernah melihat langsung dia ada bola api terbang, berarti benar tuh bahwa ya ini bisa berubah jadi bola api gitu. Ada juga pernah yang melihat di sini dia berubah jadi rangdo yang mukanya serem, gitu, mukanya serem, kepalanya sini botak, rambutnya acak-acakan, terus taringnya panjang. Nah itu pernah dia nakut-nakutin orang. Sering kali orang pulang dari kerja itu dia nunggu misalnya di bawah pohon, di bawah tiang listrik, dia nunggu segala nakut-nakutin aja gitu. Pernah itu tuh. Tapi menurut cerita orang itu karena terlalu usil, katanya dia sempat tidak dibolehin lagi tinggal di sini kan. Jadi udah nggak ada lagi orang itu katanya gitu. Tapi ya itu kebenarannya juga saya nggak tahu tuh. Yang lain, cerita yang lain ya memang mistis tuh memang terasa di sini ya, walaupun tidak terlihat gitu tidak terlihat, tapi kadang berarti kemungkinan ada. Saya pernah keluar malam jam 2, saya dipanggil orang suruh bantu, terus saya datang, pulang saya mungkin saya diikutin sesuatu ya. Bel pintu tuh bunyi terus tuh. Bunyi sendiri? Saya masuk, bel pintu kok bunyi terus, ting tung. Itu malam jam 2. Oh, jam 2. Nah itu tuh saya mau keluar nggak berani, tapi saya lihat nggak ada orang, tapi kok belnya bunyi terus gitu. Mau keluar saya nggak berani juga, akhirnya kabelnya itu saya putus di dalam. tarik aja mati akhirnya gitu kan. Nah saya beranggapan mungkin saya diikutin sesuatu tadi di perjalanan. Dia masih keluar karena saya memang waktu itu nolong orang sakit kan. Orang sakit, siapa tahu ada yang bermaksud mengganggu orang itu mungkin. Terus saya datang kok malah nolong gitu kan. Padahal saya menolongnya dengan cara biasa gitu, bukan saya kan nggak bisa spiritual, nggak bisa dengan cara saya seperti biasa, sekemampuan saya gitu. Pulang kok rasanya merinding terus begitu nutup pintu ceklek langsung bunyi ting tung. Wah, ini ada yang ngikutin nih mungkin. Gitu. Tapi pernah kejadian sama sampean juga, ketika itu kita lagi camping ke Bukit Biru ya waktu itu. Iya. Yang dipanggil, saya ingat betul ya. Di Bukit Biru itu kan saya ingat betul tuh kan sekitar jam 7:30 kita baru selesai masak kan. Nah Bukit Biru kan dari Tegarong ya. Kita waktu itu pertama kali sih mendaki sampai kayaknya kedua kalinya
saya pertama kalinya ke sana. Terus sekitar setengah 8 kan kita masak, selesai masak ada teman-teman langsung makan gitu ya, langsung makan, saya masih belum makan. Nah kalau menurut kami gitu biasanya ya apa itu, ada ritual sedikit sebelum makan tuh ya kan, ada sedikit ya, dibuangkan nasinya sedikit gitu, apalagi di hutan gitu. Iya, apalagi Kalimantan ini. Ya, taruh di daun, taruh gitu aja, itu dalam hati permisi saya makan gitu kan, numpang di sini dulu bermain, tolong jangan diganggu gitu kan biasanya. Waktu itu kok saya enggak gitu, teman-teman juga udah lanjut aja, habis saya masak mie langsung makan aja gitu kan. Terus baru saya baru mulai mau makan juga kan, kalinya pas di bawah nih, di semak-semak nih ada yang berteriak kan waktu itu, tolong. Langsung saya noleh gini, memang nggak terlihat tapi terasa sekali auranya gitu. Waktu itu kita saling lihat aja kan, kedengaran nggak, saya bilang iya kedengaran katanya, ada yang mau minta tolong katanya. Jadi kita ada berapa orang semuanya dengar ya waktu itu ya. Dengar. Kalau bilang halusinasi kan mungkin satu orang yang dengar. Ini semuanya orang dengar. Cuman ketika sampean dengar itu suara laki-laki apa perempuan? Kalau menurut saya itu laki-laki, tapi sampean bilang waktu itu cewek katanya. Kalau menurut saya itu cowok gitu. Di semak-semak itu. Nah kemudian saya baru ingat kan, loh ini kan saya di hutan mau makan kok enggak ritual itu gitu. Adalah ya, artinya kemudian saya kan ngambil makan dikit, taruh di daun, baru saya agak menjauh dikit. Sebenarnya saya komunikasi sama yang di sana itu. Ya kemungkinan ada yang penghuni di sana lah. Jadi saya bilang izin, saya di sini numpang bermain, tolong jangan diganggu gitu. Itu saya ngomongnya waktu itu. Terus agak tenang tuh waktu itu. Habis itu kita kan bisa nyanyi malam. Tapi kemudian malam-malam kita diserang semut. Iya, diserang semut. Itu pengalaman paling seru ya. Wah, semutnya luar biasa ya waktu itu. Jadi itu pengalaman di camping. Ada lagi yang tentang horor-horornya? Ya sebenarnya sih kalau mau uji nyali ya di sini ya. Mau uji nyali. Gimana? Coba datang ke Pura Bedugul itu. Pura Bedugul itu terutama sih pada saat namanya Tumpek Wayang. Tumpek Wayang itu hari khusus itu. Tumpek Wayang itu kalau mau lihat ada bola-bola api itu, ini katanya orang itu sedang berkumpul. Saya nggak tahu persis tuh, karena pada saat saya lihat bola api waktu itu bukan pada saat Tumpek Wayang enggak. Nah, jadi saya datang dari arah sana, memang saya dan pas di atas ini langsung plak mati, tahu tuh kemana gitu. Jadi di situ salah satu, kalau saya rekomendasikan kalau mau uji nyali di situ. Salah satunya juga bisa di Setro katanya di kuburan orang Bali di sini gitu. Kalau orang Bali, kubur Setro orang Bali itu beda ya, auranya beda, benar-benar beda. Saya udah membandingkan ya, saya kalau dipanggil orang malam-malam lewat, padahal agak jauh dikit dan itu Setronya itu udah nggak berani gitu. Tapi kalau di kuburan muslimin gitu masih berani aja gitu. Agak beda gitu auranya. Saya nggak tahu juga sih. Itu jauh dari sini? Ada sekitar 1 kiloan lah dari sini. 1 kiloan ada kalau ditarik lurus gitu. Tapi kan itu berbelok-belok gitu. Pernah ada penampakan kayak gitu? Ada pernah yang saya nggak tahu persis ya kalau ada penampakan. Nah tapi katanya yang biasa uji nyali di sana tuh yang saya ceritakan. Oh pernah ada yang uji nyali ya? Ketemu yang ini, ketemu yang di sawah-sawah kan dia kadang mainnya di situ dia. Mainnya itu ada katanya, ada yang ganggu, ada. Kalau saya jangankan ke situ ya, lewat aja agak jauh dikit dan nggak berani. Kalau dia berani di situ kayak meditasi gitu. Dia ada yang duduk aja gitu. Nah, jadi
dia mungkin ingin merasakan sensasinya gimana kalau mulai terasa ada sesuatu walaupun tidak nampak misalnya. Itu tidak ingin menikmati itu, merasakan itu. Dan memang orang anaknya pemberani itu, saya akui deh. Sampai siapa tahu berani, cobain di sekitar situ. Tergantung kameramen. Jadi kalau nyambung tentang bola api tadi, mungkin pernah juga kan kalau dicari di YouTube juga ada tuh, pernah tuh. Nah, apakah itu settingan atau enggak saya nggak tahu. Ada bola api seperti itu. Jadi yang saya lihat memang kayak yang di YouTube itulah. Gitu. Jadi cahayanya ada kayak api jatuh-jatuh dikit gitu. Enggak, bukan sinar gitu aja gitu. Ini kayak api yang terbang, terus ada dia kayak api jatuh dikit. Cik, gitu. Kayak netes gitu. Kalau saya pernah dengar kalau yang kayak gitu, kayak bola api jatuh gitu kan, itu kiriman. Bukan jatuh sih dia. Nah, apinya itu, apinya kayak air netes gitu. Tapi api sih. Gitu. Itu ya kan. Tapi itu kan sebentar aja. Gitu. Dan kayak ada bersuara sedikit gitu. Ada suaranya, dia bukan diem, bukan ada suaranya. Suaranya gitu. Makanya saya langsung menoleh gitu karena ada suara itu gitu. Jadi bukannya api aja gitu. Ya, ada suaranya sedikit gitu. Makanya noleh itu apa itu? Mak udah. Oh, udahlah, nggak usah dibahas. Jadinya malam itu kita nggak bahas. Itu aja sih ceritanya. Kalau persisnya artinya kalau mau sekali-sekali melihat kondisi langsung di tempat yang saya ceritakan itu, cobain gitu kan. Boleh juga itu berarti. Oke, buat teman-teman, kalau penasaran dengan tempatnya tadi gimana tadi, kita akan uji nyali. Silahkan aja di komentar, kita harus uji nyali di sana apa tidak. Oke Pak, jadi intinya dari semua cerita kita ini ada pesan-pesan dari setelah kita ngobrol seperti tadi, ada pesan-pesan yang untuk teman-teman? Ya, jadi saya kesimpulannya kalau menurut saya itu bahwa ilmu gaib itu memang ada ya, memang ada, entah dari suku manapun mungkin punya lah ya kan gitu kan. Tapi ada yang memang di suku tertentu dia agak kuat mistisnya gitu ya. Jadi saya buktikan bahwa bola api yang mungkin itu adalah wujud dari salah satu wujud dari Lea gitu ya. Mungkin itu tuh benar ada gitu ya. Benar ada. Tapi katanya bentuknya tidak hanya bola api, dia bisa menjadi babi, bisa menjadi kera, tergantung dia gitu. Dan itu tergantung dari levelnya. Dia akan bisa menjadi guci katanya, bisa menjadi guci itu ya tingkatan tertinggi menurut cerita. Nah itu katanya susah katanya. Tapi guci yang dimaksud juga nggak tahu guci yang seperti apa gitu. Nah itu levelnya udah tinggi kan. Kalau baru-baru belajar mungkin baru bisa berubah jadi babi apa gitu. Ya tergantung ilmunya ya. Oke, teman-teman, itu aja dulu podcast horor kita malam hari ini. Terima kasih buat Beli Ketut ya. Oke teman-teman, itu aja dulu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.